Kalau kita ngomongin teori konspirasi, ada juga yang bilang bahwa gempa megatrust yang diperkirakan akan melanda seluruh Indonesia ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Siva. Belakangan ini ramai banget ya di Indonesia soal pernyataan BMKG tentang potensi gempa bumi megatrust di beberapa wilayah. Katanya ini bisa jadi bencana yang sangat besar dan bisa memicu tsunami di beberapa titik. Seperti yang banyak dibahas di media sosial dan di website BMKG. Kalian mungkin ingat bencana gempa bumi dan tsunami yang ada di Aceh atau yang ada di Palu, bahkan yang paling heboh yang ada di Haiti. Nah, ada kabar kalau bencana-bencana ini adalah sebenarnya dibuat oleh Amrik. Tapi ini masih termasuk dalam kategori konspirasi, bukan fakta yang pasti. Jadi, apakah mungkin bencana yang diramalkan BMKG kali ini bisa jadi ulah pihak tertentu? Apakah ada yang terlibat dalam menciptakan bencana ini dengan alat-alat yang memanipulasi cuaca dan alam? Atau bencana yang akan datang itu hanya sekedar isu untuk pengalihan isu seperti biasa di Indonesia? Daripada kita penasaran, di sini saya akan membahas soal senjata yang bisa membuat bencana alam di suatu tempat. Kita juga akan membahas konspirasi gempa bumi dan tsunami Aceh dan apakah hubungannya dengan ramalan BMKG belakangan ini. Mari kita bahas semuanya dalam serial Konspirasi Dunia. In shadows I walk alone, where the secrets are unknown, silent whispers round the bend, chilling thick. Banyak yang bilang kalau tsunami Aceh ini adalah sebenarnya bencana buatan, sesuatu yang sengaja diciptakan. Memang terdengar sulit diterima oleh akal sehat, tapi ada beberapa bukti yang beredar, meskipun ini masih menjadi teori konspirasi. Nah, nggak ada salahnya kita mengetahui informasi ini untuk menambah wawasan. Tapi ingat, kita tidak harus percaya langsung sepenuhnya. Teori konspirasi tentang bencana buatan ini pertama kali dicetuskan oleh seorang bule yang bernama Jerry Gray. Dia menulis sebuah artikel yang berjudul Project Seal yang sempat viral di media sosial. Informasi ini juga disebarkan oleh akun Instagram yang bernama Now Let It Unit pada tanggal 10 Maret 2021. Meskipun teorinya sudah lama muncul setiap tahun, terutama saat peringatan tsunami Aceh, topik ini kembali ramai dibicarakan. Dalam tulisannya, Jerry mengatakan bahwa tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2024 adalah bencana buatan yang diakibatkan oleh meledaknya senjata termonuklir oleh negara adidaya yang mempunyai tujuan tertentu. Kalau ngomongin negara adidaya, yang terlintas di pikiran adalah seperti Amerika, Rusia, atau Cina, negara-negara dengan kekuatan militer yang sangat kuat. Informasi tentang bencana buatan ini nggak berlaku hanya untuk tsunami Aceh saja, tetapi juga gempa bumi di Haiti. Sumbernya kali ini adalah berasal dari pangkalan laut Rusia. Menurut mereka, gempa bumi yang terjadi di Haiti itu bukan bencana alam murni, melainkan uji coba senjata pemicu gempa yang dibuat oleh Amerika. Tujuan dari senjata itu katanya adalah untuk menggulingkan pemerintahan Iran, negara Islam yang menjadi sasaran. Klaim ini pertama kali muncul dari armada Rusia, yang menyebutkan bahwa mereka mendapatkan informasi ini hasil dari pantauan terhadap pergerakan marinir Amerika di Karibia pada tahun 2008. Pada waktu itu, Amerika mengumumkan rencana untuk membangun armada keempat mereka. Reaksi militer Amerika yang sangat cepat terhadap bencana gempa bumi yang terjadi di Haiti ini memicu kecurigaan dari pihak Rusia. Mereka terkejut betapa cepatnya Amerika bisa mengirimkan bantuan ke Haiti. Namun kalau kita membahas isu ini lebih dalam lagi, ada hal menarik yang muncul, di mana ketika tsunami melanda Aceh pada tahun 2004, banyak yang memperhatikan bahwa ada kapal Amrik dan PBB yang tiba di Aceh dengan begitu cepat, beberapa jam setelah tsunami melanda. Mungkin saat itu semua orang sedang merasakan kepanikan dan tidak terlalu memperhatikan, tapi bagi para ahli konspirasi dan pengamat, kedatangan mereka yang begitu cepat ini terasa janggal. Kok bisa mereka datang secepat itu?
Ini juga menambah perhatian kita terhadap kecepatan militer Amerika ketika datang untuk membantu Haiti. Bahkan pada awal Januari, uji coba yang serupa mengakibatkan gempa bumi dengan kekuatan sekitar 6, skala Richter di dekat Eureka, California. Setelah munculnya berita ini, Presiden Venezuela Hugo Chavez yang menantang pemerintahan Amerika ini langsung mengeluarkan pernyataan. Ia mengklaim bahwa Amerika bertanggung jawab atas gempa tersebut di Karibia. Chavez juga menyebutkan bahwa Amerika menggunakan gempa Haiti ini sebagai kesempatan untuk menduduki daerah tersebut dengan alasan memberikan bantuan. Ini adalah taktik yang dianggap lumrah yang dilakukan oleh negara adidaya. Namun bukan hanya Haiti yang terlibat dalam teori ini, tetapi ada juga dugaan bahwa hal serupa terjadi di Aceh. Tapi tidak berhenti di situ, teori ini juga mengarah ke bencana lain yang ada di dunia. Misalnya pada 12 Mei 2018, gempa bumi berkekuatan 7,8 skala Richter mengguncang kota Sichuan di Cina. Beberapa pihak mengaitkan gempa ini dengan tindakan yang sama. Ada berita yang menyebutkan bahwa bencana ini terkait uji coba HARP, ya kita bilang saja ini HARP ya biar gampang, yang kepanjangan dari High Frequency Active Auroral Research Program. HARP dikenal karena dugaan kemampuannya untuk menciptakan gempa serta memanipulasi cuaca seperti banjir, kekeringan, dan badai. Banyak informasi yang beredar di internet mengenai alat-alat ini, termasuk klaim bahwa beberapa negara seperti Rusia memiliki teknologi yang dapat menciptakan badai sebagai alat perang baru mereka. Ketika kita berbicara tentang perang, kita sering memikirkan perang senjata dengan kekerasan yang nyata. Namun ada juga yang namanya perang dingin yang lebih berkaitan dengan gesekan politik dan strategi tanpa senjata. Nah, HARP seringkali terkait dalam perdebatan ini, terutama mengenai bagaimana ia bisa berhubungan dengan bencana alam. HARP adalah proyek ilmiah yang dirancang untuk mempelajari ionosfer, lapisan teratas atmosfer kita. Menurut situs resminya harp.alaska.edu, tujuannya adalah untuk memahami sikap dan perilaku ionosfer. Jadi pada dasarnya, HARP mencoba untuk mengendalikan dan memanfaatkan kondisi alam untuk berbagai tujuan, termasuk meningkatkan sistem komunikasi dan pengawasan. Namun ada teori yang mengatakan bahwa HARP bisa lebih dari sekedar penelitian ilmiah. Beberapa orang percaya bahwa teknologi ini bisa dimanfaatkan atau diciptakan untuk menciptakan atau memanipulasi bencana alam. Misalnya, ada yang menyebutkan bahwa HARP bisa menyebabkan gempa bumi atau badai, yang tentu saja bisa mempengaruhi situasi geopolitik tanpa harus menggunakan senjata secara langsung. Tentu saja, menggunakan senjata atau serangan langsung seperti dalam perang konvensional dapat menimbulkan masalah serius terkait hak asasi manusia dan hukum internasional. Sebagai contoh, perang Amerika di Irak atau konflik Palestina dan Israel yang jelas-jelas mengabaikan hak asasi manusia. Benar sekali, ketika bencana alam terjadi, orang-orang tersebut akan menyalahkan alam itu sendiri atau bahkan menyalahkan diri mereka sendiri, bukan negara atau pihak tertentu. Padahal ada teori yang menyatakan bahwa bencana-bencana ini dikendalikan atau diciptakan oleh teknologi canggih yang dimiliki oleh negara-negara besar. Kecurigaan pihak Rusia terhadap Amerika terkait dengan HARP telah mengungkapkan bahwa ternyata tidak hanya Amerika yang memiliki teknologi semacam itu. Rusia juga memiliki program serupa, dan bahkan Uni Soviet tidak ketinggalan dengan alat pengendali bencana alam mereka sendiri. Sekarang mari kita fokus terhadap tsunami Aceh pada tahun 2024. Dari informasi yang beredar di media sosial dan beberapa sumber lainnya menyebutkan bahwa bencana ini mungkin berkaitan dengan uji coba teknologi seperti HARP. Tsunami yang melanda Aceh tidak hanya berdampak terhadap Aceh, tetapi juga mempengaruhi negara-negara yang berada di sekitar Samudra Hindia. Banyak yang memperdebatkan teori bahwa tsunami pada Aceh 2004 mungkin melibatkan campur tangan Amerika dan teknologi HARP. Konon, kekuatan yang digunakan setara dengan 23.000 bom atom. Namun, penting untuk dicatat, hingga saat ini tidak ada bukti otentik yang mendukung klaim ini.
Menurut teori ini, ada beberapa alasan mengapa Amrik mungkin ingin menciptakan bencana di Aceh. Salah satunya adalah situasi konflik yang sedang berlangsung di Aceh saat itu, serta sikap mereka yang sangat menolak kehadiran orang asing. Aceh yang dikenal dengan julukan Serambi Mekah dan kekuatan agamanya memang dikenal sangat tertutup terhadap orang luar. Selain itu, teori ini juga menyebutkan bahwa bencana ini adalah menjadi cara Amrik untuk mengalihkan perhatian dunia dari perang Irak yang sedang berlangsung. Dengan menciptakan isu lain, mereka berharap dapat menggeser fokus publik terhadap konflik yang sedang mereka hadapi. Namun perlu diingat bahwa ini masih merupakan teori konspirasi, di mana kebenaran atas klaim-klaim ini belum bisa dipastikan karena tidak ada bukti konkret yang dapat menguatkan atau membantahnya. Kalau kita ngomongin teori konspirasi, ada juga yang bilang bahwa gempa megatrust yang diperkirakan akan melanda seluruh Indonesia ini adalah sesuatu yang sudah direncanakan. Teori ini mengaitkan bencana-bencana ini dengan kejadian-kejadian sebelumnya di Aceh atau di Palu. Tapi ingat, ini semua masih teori konspirasi. Jadi, kita belum bisa memastikan kebenarannya. Semoga saja prediksi BMKG hanya sebatas ramalan dan perkiraan dan tidak jadi kenyataan. Yang paling penting adalah kita harus tetap waspada dan siap menghadapi kemungkinan yang terburuk sambil berharap yang terbaik untuk semua. Sebenarnya tsunami Aceh bukanlah tsunami yang pertama di Indonesia. Sebelumnya ada tsunami yang disebabkan oleh letusan Gunung Krakatau yang terjadi pada tahun 1883. Letusan Krakatau menghasilkan tsunami raksasa yang mengguncang wilayah sekitarnya. Kalian pernah mendengar bom hidrogen dan bom termonuklir? Ini bukan hanya bom nuklir biasa, melainkan bom yang sangat dahsyat. Bayangkan, bom ini bekerja seperti reaksi berantai. Satu ledakan memicu ledakan berikutnya dan seterusnya. Jadi efeknya benar-benar super mengerikan. Jadi bagaimana bom ini bisa sebegitu hebat? Berita mengenai kekuatan nuklir yang sering membuat heboh, dikatakan bahwa Pentagon memiliki lebih dari 10.000 nuklir yang sangat mematikan dengan kekuatan ledakan yang mencapai 50 kali lipat dari kekuatan bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima. Ini menunjukkan bahwa dahsyatnya potensi destruktif yang ada. Katanya bom hidrogen ini yang digunakan oleh Amrik adalah hasil penemuan dari zaman Nazi Jerman. Nah, waktu itu Nazi membuat bom ini dengan ukuran yang sangat besar dan dirancang khusus agar cocok digunakan dengan kapal selam. Begitu bom ini diledakkan, kapal selam yang membawanya itu juga ikut meledak. Super besar banget kan? Beberapa teori konspirasi juga mengatakan bahwa bom ini sudah pernah diuji coba di berbagai negara. Salah satunya adalah pada tahun 1952 di lepas pantai Semenanjung Kamchatka. Di sana terjadi gempa bumi besar dengan kekuatan 8,2 skala Richter yang menyebabkan tsunami besar di wilayah Pasifik yang melanda Kamchatka, Kepulauan Kuril, dan wilayah timur Rusia. Gempa dan tsunami ini menyebabkan kerusakan parah dan menyebabkan banyaknya korban jiwa. Pada tanggal 9 Maret 1957, ada laporan tentang ledakan hidrogen di Alaska dan banyak yang percaya bahwa Amrik adalah penyebabnya. Ledakan ini dikaitkan dengan Operation Drop Shot, sebuah rencana invasi ke Rusia yang direncanakan pada tahun 1958. Ledakan ini menyebabkan gempa bumi besar dengan kekuatan 8, skala Richter di Endrinov, Alaska yang menyebabkan tsunami yang sangat besar. Dan itu belum semuanya. Pada tahun 1960, lebih tepatnya pada tanggal 22 Mei, sebuah bom hidrogen kembali terlibat dalam bencana besar di Chili. Gempa bumi besar menyebabkan Chili mengalami tsunami yang sangat merusak. Ada kabar bahwa Pentagon Amrik tidak senang dengan pemerintahan Chili pada saat itu yang berencana mengusir Rockefeller dari perusahaan-perusahaan minyak yang mengontrol mereka. Nah, gempa di Chili ini mengakibatkan 2.300 korban jiwa dan kerusakan parah di Hawaii, Jepang, dan wilayah Pasifik lainnya. Dan akhirnya kita sampai di ledakan terakhir yang sangat kontroversial.
Pada tanggal 28 Desember 2004, ledakan ini terjadi di Indonesia dan banyak yang mengaitkannya dengan Amrik. Konon sehari setelah Natal, Jenderal Patikan ini memerintahkan Pentagon untuk menghentikan kegiatan Akuneme dan memberikan hadiah Natal kepada Muslim di Indonesia. Namun hadiah ini datang melalui jalur laut yang membawa kehancuran serta kematian pada ratusan ribu orang. Menurut cerita ini, beberapa nuklir ditanam oleh Angkatan Laut Pentagon di pantai Sumatera, Indonesia. Beberapa juga mengaitkan kejadian ini dengan perselisihan agama atau konflik di Aceh. Yang menarik, setelah kejadian ini terjadi perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka dan Indonesia. Jadi dari semua cerita ini, penting untuk diingat bahwa informasi yang kita bahas hari ini adalah teori konspirasi yang beredar di media sosial. Kebenarannya belum bisa dipastikan dan sebaiknya kita tetap kritis dari informasi yang kita terima. Dan semoga informasi ini menambah wawasan kita. Dan mengenai ramalan tentang Megatrust yang mungkin akan terjadi, mari kita sama-sama berdoa semoga hal tersebut tidak pernah terwujud dan semoga wilayah Indonesia dan sekitarnya tetap aman dan selamat dari segala bencana. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita saat ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.